challenge. Saya akan Kamu juga nulis, juga? akan lukis juga. Lukis. Kita kasih dalam waktu kira-kira semenit gitu. 1 menit ya. Ibu kebayang apa, nanti saya kebayang apa. Oke. Kira-kira kerenan siapa lukisannya? Oke, kita akan coba tantangan. Jangan nyontek ya. Ini aku masih belum bisa memutuskan mau gambar apa ya. Berapa lagi? 10 detik lagi, serius. Aduh. Aduh, masa semenit. Saya harus melirik situ. Aduh. Aduh. Nggak ada. Saya udahlah, tanda tangan aja, tanda tangan. Aduh, ya Allah. Boleh tepuk tangan yang ada di sini. Ya, kita udah kelihatan ya. Mana yang punya jiwa-jiwa artistik, mana yang enggak. Ya, oke. Ternyata Ini itu vas hijau. bunga yang dimiliki atau Enggak, kita mikir yang gampang aja. yang enggak? Suka bunga, Bu? Ya, I think it's good. Hmm. Ya, kalau bunga itu kan something yang kita bisa easily. Dah. Oke. Ya Allah, sis. Oke. Sebenarnya udah jadi kayak gini ya. Bendera merah putih. Agak lumayan dong, Bu. Ya nggak sih? Coba kita sandingkan. Ini kalau dijual kira-kira berapa harganya ya? Karyanya Ibu berapa banyak, Bu? Enggak ada, udah lama aku. I think. Dah. Ibu Sri Mulyani, Jati Dharma. Kelihatan ya? Kelihatan ya? yang punya jiwa artistik yang mana? Bu, boleh cerita dong, tadi kan apa, kesukaan bunga kah? Kepikiran pertamanya kenapa vas dan bunga? Aku tuh sering kalau lagi rapat ya, kadang-kadang otak kita capek gitu, maka saya sering gambar. Di tengah rapat? Rapat? Iya. Pakai ballpoint atau biasanya suka kalau ada pensil. Dan yang paling gampang tuh adalah cup, Yang ada di depan. ya, yang menggambarkan ada shade, ada bayangan gitu. Bunga saya seneng tapi mungkin perlu banyak latihan. So, it's a good. Biasanya adalah kayak gitu, cup, kemudian vase itu lebih mudah. Saya sebenarnya juga bisa bikin muka orang, terutama perempuan, tapi it's gonna be more complex. Realis ya itu ya? Iya juga sih. Alirannya. Iya. Bu, Just kalau enjoy. misalkan lagi meeting, boring, terus tiba-tiba gambar. Aku banyak itu, waktu di Bank Dunia sering, terus kemudian sketch saya dimintain sama staff saya, oh this is good. Dikumpulin nggak, Bu? Enggak. Ya dikumpulin aturan Bu, bisa jadi Nggak solo usah. album kan keren banget Nggak kok. usah. One day siapa tahu pameran Ibu Sri Mulyani walaupun Nggak, sketch nggak. doang gitu kan keren. Nggak Itu lah. pernah nggak lagi meeting sama Pak Jokowi terus karena Nggak, Pak Jokowi nggak bisa, karena nggak bisa. beliau meeting selalu cepat dan langsung to the point. Oh jadi nggak? Jadi never very long meeting dengan Pak Jokowi nggak ada. Oh, Jadi iya, kalau sama langsung. Pak Jokowi nggak bisa, kita udah mati bakat kalau gitu. Nggak tahu. Mati bakat, wow Pak Jokowi luar biasa loh. Untuk yang itu enggak, kalau untuk meeting nggak bisa disambi, karena meetingnya biasanya sangat Sangat to the point. cepat, to gitu. the point. Bocoran dong Pak Jokowi kalau selain itu marah-marah nggak sih kalau lagi marah? Kan kalau katakan kita tuh wartawan kadang-kadang kan dikasih waktu pembukaan aja openingnya, tapi besok silakan keluar setelah pintu ditutup. Pak Jokowi marah-marah juga nggak sih? Enggak lah, enggak, jarang marah kecuali kalau keterlaluan aja sih.
Kalau ada isu yang artinya yang isu yang publik itu udah empat tetapi kita belum respons baik, ya pasti beliau menganggap bahwa kita perlu kerja lebih cepat, lebih baik. Saya rasa ya pimpinan memang harus begitu. Kalau nggak pernah marah ya nggak salah juga sih ya. Oh gitu ya? Ya artinya kalau memang masyarakat kita harus kerja lebih baik kan memang harus disampaikan, tapi nggak pernah marah-marah yang brutal gitu, enggak. Ini agak-agak kayak di foto dulu kali gitu ya. Sebagai ibu pegang punya ibu, ini pegang punya aku. Gitu. Nah, coba di foto. Saya sebenarnya malu ini. Mau memamerkan hasil kerja gini. Cuma agak-agak bangganya karena saya nasionalis loh. Oh gitu ya. Ini juga nasionalis. Saya kepikiran tiba-tiba gara-gara Agustus kemarin upacara istana udah aja. Istana, ya. Ini gitu. Iya. Oke. Bu, bicara lagi soal keseharian itu. Dulu pernah jadi Menteri Keuangan pas zamannya Pak SBY. Kemudian sempat pergi keluar di Bank Dunia. Kembali lagi ketika Pak Jokowi diminta jadi Menteri Keuangan. Tahun depan udah mau selesai, Bu. Masih apa nih yang jadi PR buat pemerintahan sekarang? Tinggal setahun lagi ya, Bu, kira-kira ya? Setahun lagi ya? Yang masih bikin pusing Ibu yang belum kelar-kelar apa sih, Bu? Ya kita itu kan kalau menteri kan masuk dalam kabinet kan membantu presiden. Jadi dalam hal ini program-program presiden yang ada implikasi anggarannya ya harus kita secure ya, dan itu berarti implikasi pada keuangan negara. Ya kalau pembangunan tuh nggak pernah berhenti jadi. Artinya jangan dibayangkan kalau Tokyo, Jepang udah kaya terus nggak berhenti membangun. Amerika yang sudah paling tinggi income per kapitanya nggak bangun, nggak juga. Setiap negara itu masih continue developing and building atau doing the program-nya. Jadi dalam hal ini di 2024 ya fokus kita adalah apa-apa program yang memang sangat penting yang harus diselesaikan, seperti katakanlah proyek strategis nasional, itu infrastruktur yang dianggap strategis, entah itu adalah jalan, entah itu kan makanya kita ada impres jalan tambahan lagi kita mengeluarkan. Itu another 35 triliun harus disediakan. Kemudian berbagai bendungan yang masih belum selesai. Kita bicara tentang IKN ya, yang harus dibangun. Tahun depan targetnya. Tahun ini sampai tahun depan supaya paling tidak sudah ada target yang harus diselesaikan by next year. Tapi itu nggak akan selesai tahun depan, masih akan continue sampai seterusnya gitu. Jadi it's like kontinuasi suatu. Dari tadi saya dengerin Bu Sri Mulyani, kok saya menghela napas berat ya? Iya berat ya. Kerjaannya berat. Kamu dengerin aja berat, apalagi ngerjain gitu. Gimana ngerjainnya? Nanya aja berat. Nanti saya mau nanya lainnya soal apa yang jadi rencana Bu Sri Mulyani ke depan. Kita sambil jalan-jalan, luar Bu katanya ada acara ya? KTT ASEAN. Kita akan menjadi host ASEAN. Boleh Bu ditunjukin tempatnya? Yuk kita ke sana ya. Itu kapan hari-hari ya menikmati kalau pas itu? weekend saya udah bilang sama anak buah jangan diisi, saya ada date sama cucu saya gitu. Ya udah, kemudian kita bilang telepon cucu minggu ini nginep di rumah ya, sleep over. Jadi mereka tidur sama saya. Lima-limanya? Ya, yang paling kecil bayi masih bayi. Masih bayi. It every weekend kah? Enggak lah. Nanti mereka bosen, saya juga bosen. Kadang-kadang sebulan sekali lah. Oke. Ini kita sudah ada di... Ya kita lagi ada persiapan untuk pertemuan ASEAN Finance Minister minggu ini ya. Dan kita ingin pertemuannya yang dulu kan di Bali, sekarang kita di Jakarta. Sehingga kita menggunakan setting gedung Dendels yang indah ini ya. Ngejual ini. Dan nanti kita akan adakan dinernya di sini, which is very nice. Moga-moga pas nggak lagi bikin hujan buatan. Oh iya, kan Bu Siti katanya mau bikin hujan buatan nih buat Jakarta. Jadi kita akan lihat. Mereka akan ada di sini, nanti ada beberapa pertunjukan, saya rasa bagus untuk memberikan setting mengenai Indonesia, backdropnya sana gedung Kementerian Keuangan, ini adalah juga asetnya Kementerian Keuangan. Dan ASEAN kan kita bicara mengenai situasi hari ini yang tidak gampang ya, karena geopolitik, hubungan antara Barat
Amerika, Eropa dengan RRT yang menegang, itu membuat ASEAN itu menjadi makin penting. Jadi kita Menteri-Menteri Keuangan berkumpul di sini, kita akan membahas mengenai suasana geopolitik yang memang tidak mudah dan konsekuensi dan dampaknya pada perekonomian dan keuangan. Itu akan menjadi sangat penting. Kita lihat yuk Bu, Yuk. persiapannya kayak gimana. Ini lewatnya mana nih? Lewatnya nggak tahu. sini kah? Ya, Sebelah sini ya? Oke. Jadi cuman acara untuk gala dinner. untuk dinernya Untuk dinernya. kita nanti undang para menteri. Kita juga ada joint meeting Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan karena seperti waktu G20 kita kan punya joint meeting Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan. Dengan adanya pandemi itu kan ternyata aspek kesehatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap keuangan. Jadi kita kemudian bicara gimana nanti kalau sampai terjadi pandemi, negara-negara di ASEAN bisa lebih berkoordinasi menyelesaikan dan menghandle-nya secara lebih cepat. Sistem kesehatannya dibangun, aspek keuangannya seperti apa. Jadi kita juga akan mengundang menteri-menteri kesehatan. Oke. Bu Ani itu kan terkenal detil ya Bu. Ngurusin keuangan, rigid banget gitu. Nah kalau soal semacam ini, itu ikut ngurusin detil-detilnya juga nggak? Kan kok nggak salah KTT G20 tuh sempat ikutan ikutan sibuk juga kan untuk persiapan terutama buat pertemuan ini ya, menteri-menteri keuangannya ya. Ya, untuk Menteri Keuangan ya tentu saya bersama Gubernur Bank Sentral ya, Pak Peri join, tergantung teamworknya di antara kami dengan Bank Indonesia, tapi memang wajib demanding. Tapi biasanya kayak gini kan ada event organizer-nya, tapi kita biasanya paying detail kadang-kadang waktu itu seperti suasana ruang meetingnya yang arrangement-nya menurut saya nggak akan menciptakan suasana intimate. Saya minta layout dari tempat duduknya, karena saya kan sudah sering banget datang ke berbagai event internasional dan menghadiri ya. Sehingga bisa membayangkan nanti suasananya akan seperti apa. Biasanya dari mulai kayak even lunch, kalau musiknya terlalu keras atau dinner, akhirnya orang nggak bisa ngobrol juga, tapi mereka juga nggak lihat gitu. Nah, hal-hal seperti itu biasanya cukup saya minta diperhatikan. Kita coba interview Bu, Yuk. persiapannya. Halo Mas, selamat siang. Siang. Lagi nyiapin meja ya? Ini sudah berapa persen kalau bisa dibilang udah siap banget nggak sih Mas? 40%. 40%. Ya, belum apa-apa nih ya. Ya, masih awal. Pemilihan gini nih, Bu Ani ikutan juga? Enggak ya. aduh, kalau kayak gitu mah kepalanya pecah. Itu kan kerjaan IO sama yang itu. Ya. Kita tahu how to delegate, tapi at the same time control apa-apa yang penting. Kan kerjaan kayak gitu. Itu gimana cara kontrolnya ketika sudah delegasi, terus apa? Per minggu kah laporan harus masuk atau kayak gimana? Kita lagi banyak urusan, kita nggak cuma ini loh. Pada saat kita lagi kayak gini, kita di DPR, kita ada 2 undang-undang, kita harus jadi bayangkan saya lagi berdiri kayak gini ini sebetulnya saya banyak sekali yang harus dikelola at the same time. Jangan-jangan ini lagi mikir apa juga, lagi kepikiran apa tiba-tiba gitu. Iya. Dan itu langsung harus ditulis kah atau apa? Ya, biar kalau nggak hilang sekarang gitu? dengan teknologi kan kita mudah memberikan instruksi, reminder, atau menanyakan gampang. Teamwork itu jauh lebih mudah sekarang dengan teknologi. Karena dengan teknologi kita bisa membuat software bersama, kemudian komunikasi bersama. Jadi, it's quite helping. Bu, dengan segala macam kerumitannya, kepadatan jadwalnya, pernah merasa untuk yang udah deh capek nih tahun depan nggak lagi deh sambil duduk biar lebih santai gitu ininya. Saya dari tadi santai. Santai. Kamu yang tegang kayaknya. Saya menghela napas banget karena kerjanya banyak amat sih Bu. Banyak ya. Saya agak gini kali ya. Ya. Jadi pernah nggak terpikir seorang Ibu Sri Mulyani, udah saya capek nggak lagi gitu? Ya mungkin deskripsinya nggak kayak gitu ya. Kalau orang bilang capek itu kok kayaknya nggak ikhlas banget kerja. Gitu. Artinya manusiawi kalau semua orang kerja kan pasti membutuhkan downtime. Jadi ya
dalam situasi kita sedang bertugas dan tugasnya ini di bawah kabinet Presiden Jokowi kan sampai 2024 Oktober. Ya kita fokus nyelesain itu. Nggak usah mikir, wah saya mau ngapain gitu, jadi nggak fokus. Itu satu. Kalau saya tipenya kayak gitu. Terus ibu nggak punya perencanaan yang lain. Ya default saya kan saya adalah punya suami, jadi saya sama suami nanti kalau udah nggak jadi menteri, emangnya berubah suami istri? Nggak juga, selama mau jadi menteri juga nggak berubah. Gitu. Saya punya anak, saya punya menantu, saya punya cucu, jadi yang defaultnya adalah family. Jadi in that case, you don't have to merasa insecure atau apa. Dan kalau semua orang hidup capek, kamu aja jadi penyiar juga capek pasti ya. Jadi I don't think that masalah isunya adalah capek atau itu, tapi lebih bagaimana kita ngerasa hidup kita itu bermanfaat aja, berarti. Kita melakukan sesuatu harus itu tadi ikhlas. You just doing it karena dan melakukannya dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Ibu tadi bilang fokus nanti aja gitu. Tapi ada kepengenan nggak? Nanti tahun depan saya pengen jalan-jalan sama cucu ketika sudah peletakan jabatan ini atau apa yang sudah nggak sabar nih, apa itu? Sebetulnya kalau dalam keluarga kita, saya sama anak-anak mantu cucu, kita selalu mencoba, walaupun nggak gampang karena kan sekarang kegiatan dan aktivitasnya beda-beda. Tapi kita coba, oke, kapan ya tahun depan kita mungkin bisa insya Allah mau liburan bersama. Berarti harus adjust waktunya, siapa bisa, kapan, yang converge, dan kemudian pilih tempatnya gitu. Apakah tempatnya di Indonesia itu di mana gitu ya. Kalau kita pas kepengen ke luar negeri, karena kita cukup lama tinggal di luar negeri ya saya dalam hal ini. Jadi tinggal kita pikirkan dan kita rencanakan. Kalau itu bukan masalah pengen, masalah bisa direncanakan atau enggak gitu. Susah loh. Mereka menyamakan jadwal aja susah banget. Itu dia makanya. Pas anak-anak even libur sekolah kadang-kadang saya kan nggak libur. Jadi kita lagi pas peak menjelang penyusunan APBN atau yang lain. Jadi mensinkronkan jadwal itu nggak gampang. Kadang-kadang nggak perlu jalan-jalan, pokoknya kita di dalam Jakarta aja tapi kumpul ya gitu. Apa biasanya kalau di Jakarta? Makan? Makan pasti. Tapi kadang-kadang kemarin kita pengen lihat salah satu tempat kayak waktu pas ada itu anak-anak pengen lihat akuarium di bawah atau kalau pas lagi ada pertunjukan kita biasanya coba aja, tapi biasanya itu nggak full tim, nggak semuanya ya karena tadi ya jadwal juga padat yang lainnya. Oke, saya pengen ngobrol lagi nih sama Bu Ani, tapi saya mau ada permainan sedikit. Ini permainan namanya reality check. Ini ada 2 pilihan yang akan saya ajukan. Ibu tinggal milih aja. Kira-kira saya lebih pilih yang mana? Saya mau nanya yang pertama, Ibu pilih buku atau yoga? Dua-duanya. Buku sekarang. Buku sekarang, oke. Menjadi Menkyu atau menjadi Direktur Bank Dunia? Menkyu sekarang. Oke. Pembangunan infrastruktur atau belanja pegawai? Infrastruktur. Oke. Pak Bas atau Bu Retno? Wah, susah itu. Kalau makan durian Pak Bas. Oh, kalau makan durian Pak Bas. Kalau ngopi-ngopi? Ngopi-ngopi Bu Retno. Bu Retno, oke. Adil ya. Gimana kalau makan kopi sambil minum kopi sambil minum? Aku bisa dua-duanya. Ya? Cuman yang satu nggak bisa, yang satu sibuk semua ya. Luar biasa. Oke. Tapi kapan lagi kumpul bandnya Elio Band? Kapan lagi Bu? Itu kayak udah lama deh nggak ngobrol. Iya, I think karena sibuk banget aja ya. Dan sesudah COVID kemarin memang kita keputus, tapi sempat suatu saat diundang, yuk kita latihan aja atau nyanyi aja di rumahnya Pak Budi gitu, di tempatnya Pak Menhub ya, kita pernah nyanyi-nyanyi aja, tapi nggak ada kepikiran untuk perform. Jadi buat kumpul dan healing tadi ya? Just healing tadi. Ya. Wah luar biasa, padat banget jadwalnya Bu Sri Mulyani. Terima kasih sudah ngasih kesempatan buat saya ngobrol, ngulik-ngulik. Dan moga-moga selalu sehat ya Bu ya. Sama-sama Jati, kamu juga. Itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya Jati Dharma pamit, salam SCTV.